Halo, selamat datang di Alur Cerita Film Desinema. Terima kasih sudah klik video ini and enjoy. Menceritakan tentang kisah Jisun. Di tengah proses perceraian dan perebutan hak asuh yang rumit, Jisun harus berhadapan dengan masalah yang lebih besar setelah ia mengetahui bahwa putrinya dibawa kabur oleh sang pengasuh yang bernama Hanmei. Dan cerita pun dimulai. Setelah pulang bekerja, ternyata Jisun harus masih menyelesaikan pekerjaannya yang diburu waktu. Saat itu, Daan yang rindu ibunya lalu mencari Jisun ke kamarnya. Namun Jisun memanggil Hanmei untuk membawa Daan keluar. Hanmei! Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Jisun kemudian pergi ke kamar Daan dan melihat Daan sudah lelap tidur di pangkuan Hanmei. Keesokan harinya saat akan berangkat kerja, Jisun lalu melihat anaknya yang ingusan. Tapi saat akan melap ingusnya, Hanmei malah menggunakan mulutnya untuk membersihkannya. Tentu sikap Hanmei menunjukkan jika ia sudah menganggap Daan seperti anaknya sendiri, walaupun itu kesannya sangat kotor. Di hari Jumat, Jisun pun terbangun dengan deringan telepon dari pengacaranya yang sedang mengurus perceraian serta hak asuh anaknya. Saat akan pergi, Jisun mencari-cari Hanmei tapi tak ketemu juga. Ia pun mengira jika Hanmei membawa Daan ke rumah sakit. Di pengadilan, pengacara mantan suaminya menuntut hak asuh Daan karena ekonomi Jisun dianggap tak stabil untuk merawat anaknya. Namun Jisun mengatakan pada hakim jika ia akan terus bekerja keras demi menghidupi sang anak. Ketika akan pergi ke rumah sakit tempat Jin Hyuk bekerja, Jisun pun teringat ketika Daan sedang sakit. Ia mendengar jika Jin Hyuk saat itu ditelepon oleh seorang wanita yang ternyata selingkuhannya. Jisun pun merasa sangat sakit hati, tetapi ia harus kuat demi anaknya. Itulah mengapa ia meminta agar Jin Hyuk mencabut gugatan hak asuh anaknya karena ia tak bisa hidup tanpa Daan, karena Daan adalah kekuatannya selama ini. Namun Jin Hyuk tak peduli dan pergi meninggalkan Jisun. Sesampainya di rumah, Jisun sadar jika Hanmei dan Daan tak ada di rumah. Ia pun mencari dan mencoba menghubungi Hanmei tapi tak dijawab. Jisun pun lalu berkeliling mencari di sekitaran apartemen dan bertanya pada satpam, tapi tak membuahkan hasil. Namun Jisun lalu teringat jika pengasuh tetangganya yang membawa Hanmei padanya, sehingga ia lalu meminta nomor telepon dari pengasuh tersebut. Ia lalu teringat ketika pengasuh itu membawa Hanmei padanya. Dia memperkenalkan Hanmei pada Jisun dan meyakinkan Jisun walaupun Hanmei masih muda, ia memiliki banyak pengalaman dalam mengasuh anak dan sangat menyukai anak-anak. Dalam keriuhannya mengurus Daan yang sedang rewel akibat terluka karena terjatuh saat bersama pengasuh sebelumnya. Hanmei sendiri juga merupakan seorang imigran Tiongkok dan ia juga baru fasih berbahasa Korea. Hal itu membuat Jisun sedikit ragu menerimanya karena saat ini Daan akan segera belajar berbicara, sehingga itu pasti akan mempengaruhi perkembangan anaknya. Tapi suara tangisan Daan tiba-tiba senyap dan ketika melihat keluar, Jisun terkejut melihat Daan yang begitu tenang mendengar nyanyian dari Hanmei. Hal itu pun membuat Hanmei langsung diterima bekerja saat itu juga. Jisun kemudian mencoba menanyakan keberadaan Daan pada mantan suaminya. Ia mengira jika mantan mertuanya lah yang mengambil Daan ketika ia tidak di rumah. Tapi Jin Hyuk mengatakan jika ibunya tidak pergi ke rumah Jisun hari itu. Jisun kemudian mengecek kamar Daan sembari mencoba menghubungi Hanmei. Ia pun di sana melihat kartu identitas Jin Hyuk. Setelah itu Jisun pun lalu melapor pada polisi jika anaknya hilang bersama pengasuhnya. Namun tak lama pengacara Jisun lalu menelpon dan mengatakan jika pengacara Jin Hyuk memberitahu kalau Daan menghilang. Karena Jisun dan Jin Hyuk sedang memperebutkan hak asuh anak, pengacara Kim lalu mengira jika Jisun sengaja menyembunyikan Daan dan memperingatinya agar Jisun tak berbuat aneh karena nanti ia akan kehilangan hak asuh anaknya secara mutlak jika Daan dalam keadaan tak aman atau sengaja menyembunyikannya. Karena takut hal itu terjadi, Jisun pun akhirnya mencabut laporannya agar tak menjadi masalah. Ia akhirnya memutuskan mencari Hanmei dan Daan seorang diri, bermodalkan kartu identitas yang ditinggalkan Hanmei. Jisun kemudian mencoba mencari alamatnya di perkampungan imigran. Belum saja bertanya, Jisun sudah diusir karena para imigran yang tak bisa dan tak mengerti bahasa Korea. Keesokan harinya mantan ibu mertuanya pun datang untuk mencari Daan dan menjemputnya. Tapi karena Daan tak ada, Jisun pun lalu dengan segera pergi meninggalkan mantan ibu mertuanya.
Jison kemudian mencoba mencari informasi ke rumah sakit tempat Daan biasa imunisasi. Perawat mengatakan jika mereka ke sana 2 hari yang lalu dan membeli beberapa obat seperti akan melakukan perjalanan jauh. Ketika akan kembali ke rumah di keadaan yang rumit itu, ia dihubungi oleh atasannya karena pekerjaan Jison yang terbengkalai. Tapi Jison tak peduli dan malah mengejar seorang laki-laki yang sudah beberapa kali ia lihat sedang mengintip rumahnya. Ternyata laki-laki itu mencari Hanmei untuk menagih hutang, dan laki-laki itu juga kemudian ikut mencari Hanmei ke sebuah tempat di mana awal mula ia kenal dengan Hanmei. Jison ternyata dibawa ke sebuah rumah bordil dan dahulu Hanmei pernah bekerja di sana. Karena semua tengah sibuk melayani tamu, Jison akhirnya mencoba mencari sendiri keberadaan Hanmei dengan membuka satu ruangan yang akhirnya membuat sedikit keributan. Sehingga Ajuma itu lalu memintanya agar pergi dari sana dan Jison kemudian meninggalkan nomor HP-nya agar nanti bisa dikabari jika Hanmei datang ke sana. Saat keluar dari rumah bordil itu, Jison lalu mendapat panggilan dari sebuah nomor tak dikenal. Suara di balik panggilan itu mengatakan jika Daan ada padanya dan mengancam akan menyakitinya jika Jison tak mengirimkan uang padanya sekarang juga. Dengan segera Jison lalu mentransfer uang ke nomor rekening yang disebutkan penculik. Lalu penculik itu meminta Jison untuk pergi ke sebuah pelabuhan sesuai petunjuk sang penculik. Dengan bingung, Jison terus mencari anaknya hingga ia melihat suatu tumpukan plastik berisikan boneka yang sama persis seperti milik Daan di rumah. Dengan ragu dan takut, ia mencoba mendekati dan membuka plastik itu yang ternyata itu hanyalah tumpukan boneka. Karena takut putrinya dalam bahaya, akhirnya Jison memutuskan untuk melapor pada polisi. Namun setelah memeriksa identitas Hanmei dan nomor rekening penculik tadi, polisi memastikan jika ini adalah panggilan penipuan. Tapi Jison yakin jika tadi di telepon ia mendengar suara Hanmei dan anaknya. Tak lama mantan mertuanya muncul dan mengamuk. Ia menuduh Jison sengaja menyembunyikan keberadaan Daan karena perebutan hak asuh anak. Tapi Jison mengatakan jika anaknya memang benar-benar menghilang. Pengacara Jison lalu datang ke kantor polisi. Ia lalu menasihati Jison jika hal ini pastinya akan memberatkannya. Karena Jison baru melaporkan kasus ini setelah 3 hari. Apalagi identitas Hanmei ternyata palsu. Pengacaranya juga turut curiga jika ini hanyalah akal-akalan dari Jison agar anaknya tak diambil oleh sang mantan. Karena merasa tak ada yang mempercayainya, Jison pun kemudian diam-diam pergi dari kantor polisi. Ia merasa di sana tak ada yang bisa membantunya. Ia kemudian kembali ke apartemennya dan melihat CCTV. Di sana ia pun dipertemukan dengan seorang remaja yang pernah diduga mencuri sepeda dan melihat Hanmei yang mencurigakan. Dia mengatakan jika saat itu ia melihat seorang wanita sengaja menjatuhkan buah milik pengasuh Daan sebelumnya dan secara sengaja melepaskan sabuk pengaman stroller lalu mendorongnya hingga Daan terjatuh dan memberikan sepeda itu padanya. Kejadian itu terjadi tepat di awal tahun saat Jison memecat pengasuhnya dan Hanmei datang melamar pekerjaan. Karena penasaran apa niat Hanmei sebenarnya, Jison pun lalu pergi ke rumah bordil itu lagi dan berhasil mendapatkan informasi dari teman Hanmei setelah membayar pada Ajuma Germo itu. Ajuma itu lalu menceritakan ketika pertama kalinya Hanmei melamar kerja di sana. Saat itu ia bertemu dengan pelanggan pertamanya dan pria itulah yang membawa Jison ke sana. Ia bernama Hyun. 왔어. 가야지. 손님. 신날드 봐. Hyun sendiri adalah seorang preman yang menerima pekerjaan apapun asalkan ada cuan, termasuk jika disuruh menghabisi orang lain. Ia biasanya memeras para imigran, tapi saat bertemu Hanmei, Hyun merasa jatuh cinta dan sering bertemu dengan Hanmei. Ia juga menceritakan jika setiap harinya Hanmei selalu pergi ke suatu tempat dan saat kembali, Hanmei terlihat tertawa dan terkadang juga bersedih. Tak lama Jison lalu bertemu dengan teman Hanmei. Ia lalu melihat barang-barang Hanmei dan melihat ada foto bayi di sana. Jison berpikir apakah Hanmei memiliki seorang anak. Dengan bermodalkan foto bayi itu, Jison lalu pergi mencari informasi lainnya. Ia pun pergi ke daerah terpencil di mana studio foto itu berada. Sementara itu di kantor polisi para detektif mencari keberadaan Jison. Mereka kemudian melihat CCTV di mana Jison terlihat pergi bersama Hyun yang memang dikenal kriminal.
Hyun sendiri kini terlihat tengah mengambil sejumlah uang di ATM dan pergi ke suatu tempat. Sementara itu, Jisun kini berhasil menemukan tempat foto studio itu dan menanyakan soal foto bayi yang ternyata ibu dari bayi itu memang benar adalah Hanmei. Di sana tercatat jika nama ayah bayi itu bernama Han Suk-ho dan ibunya bernama Kim Yeon. Ya, Kim Yeon adalah nama Korea dan nama Hanmei yang sesungguhnya. Sedangkan di rumah bordil, para detektif yang mencari Hyun berhasil mendapatkan identitas Hanmei. Ia ternyata menikah 4 tahun yang lalu dengan orang Korea. Ia lalu meminta Ajuma itu untuk menghubunginya jika Hyun datang ke sana. Kini para detektif ini menyadari jika telah terjadi penculikan yang melibatkan Hanmei si pengasuh dan Hyun yang memang terkenal kriminal dan memiliki banyak kasus termasuk perdagangan manusia. Jisun kemudian berhasil mendapatkan informasi dan alamat suami Hanmei di daerah terpencil itu. Ia kemudian melihat rumah yang tak terurus dan mencoba masuk ke dalam, namun tak ada orang. Jisun pun kemudian mencoba mencari informasi ke tetangga yang lainnya dan berhasil menemukan orang sekitar yang ternyata mengenal Hanmei. Pria itu pun lalu menceritakan jika istrinya merupakan orang asing sama seperti Hanmei, sehingga saat itu ia menawarkan Hanmei untuk les bahasa Korea bersama istrinya. Namun mertua dan suaminya tak mengizinkannya karena mereka tak mau jika Hanmei fasih berbahasa Korea, karena takut jika nanti Hanmei akan kabur. Sepasang suami istri itu lalu melihat Hanmei tak diperlakukan dengan baik oleh suami dan mertuanya. Di sana wajah Hanmei terlihat lebam dan penuh luka. Tapi hal itu kemudian membaik setelah mereka mengetahui Hanmei hamil dan suaminya mengizinkannya untuk les bahasa Korea agar ia nantinya bisa berbicara dan mengasuh anaknya dengan baik. Hanmei terlihat sangat senang setelah dirinya hamil dan selalu menyanyikan sebuah lagu yang ia nyanyikan untuk anak di dalam perutnya. Hingga suatu hari Hanmei lalu menemuinya dan meminta tolong karena anaknya yang sakit. Anaknya lalu didiagnosa sakit hepatitis dan dirujuk ke rumah sakit yang ada di kota. Namun tak lama suami dan mertuanya datang mengambil anaknya pulang ke rumah dalam keadaan menangis dan sakit. Semenjak saat itu, mereka berdua mendengar kabar jika Hanmei membawa anaknya kabur dan pergi ke sebuah rumah sakit di Seoul. Namun tak lama setelah menceritakan itu, polisi datang. Jisun yang sadar, ia kini dalam pencarian berusaha untuk segera pergi. Tapi sebelum itu, ia bergegas memotret foto bayi itu dan mencoba kabur, tapi akhirnya tertangkap juga. Setelah ditahan di kantor polisi, Jisun lalu melihat seorang wanita tua yang ternyata itu adalah mertua Hanmei. Ia tengah mencari dan melaporkan putranya yaitu Han Suk-ho, suami Hanmei yang sudah menghilang sejak seminggu yang lalu. Jisun kemudian melihat foto bayi itu dan mengingat pakaian pasien itu adalah milik rumah sakit tempat mantan suaminya bekerja dan mengingat kartu identitas milik Jin Hyuk yang ada di lemari Daeun. Ia lalu meminta detektif untuk segera pergi ke sana. Dalam perjalanan menuju Seoul, detektif menghubungi Jin Hyuk dan menanyakan mengenai pasien yang bernama Han Jae-in. Dan Han Jae-in adalah bayi dari Hanmei. Detektif lalu berhasil mendapatkan informasi mengenai bayi Jae-in yang diketahui memiliki suatu penyakit kerusakan hati. Di sana ia menjelaskan jika hati ibunya yaitu Hanmei tak cocok dengan anaknya. Dan Han Suk-ho saat itu menolak untuk dibiopsi saat akan diuji kecocokan hatinya. Sehingga mereka berpikir jika bisa saja Daeun diculik agar hatinya bisa didonorkan pada bayi Jae-in yang memiliki usia yang sama dengan Daeun. Perjalanan Jisun bersama polisi pun berhenti sejenak setelah salah satu rekannya mengabarkan jika telah menemukan satu mobil terbakar beserta supirnya di sana. Dan kejadian ini sudah seminggu yang lalu. Mereka lalu mencurigai jika itu adalah Han Suk-ho yang memang menghilang tepat seminggu yang lalu. Sesampainya di rumah sakit untuk menemui Jin Hyuk, Jisun tiba-tiba mendengar nyanyian yang sama persis seperti lagu yang dinyanyikan Hanmei pada anaknya. Dan Ajuma ini merupakan seorang yang pernah mendengar Hanmei menyanyikan lagu itu untuk bayi Jae-in. Ia pun lalu menceritakan jika saat itu ia melihat seorang wanita Tiongkok menyanyikan lagu itu untuk anaknya. Dan ternyata lagu yang dinyanyikan Hanmei ini membuat anak-anak di ruangan itu menjadi tenang dan tertidur. Dan tak lama seorang petugas masuk mencari wali dari anaknya. Ternyata biaya rumah sakit Jae-in terlambat. Dan jika dalam seminggu biayanya tak dibayar, maka bayi Jae-in terpaksa harus keluar dari rumah sakit. Hanmei melihat anaknya yang terbaring lemas dan mencoba tersenyum pada anaknya.
Hanmi pun lalu meminta tolong pada Hyun agar bisa mendapatkan uang secepatnya. Hyun pun lalu membawanya ke sindikat jual beli organ dan Hanmi menjual salah satu ginjalnya demi biaya rumah sakit anaknya. Tapi karena uang yang diterima terlambat, para petugas rumah sakit pun akhirnya mencabut alat kesehatan dan mengusir Hanmi dan bayinya dari sana. Hanmi pun lalu memohon pada Jin Hyuk namun ia tak peduli dan di sanalah ia mendapatkan kartu identitas Jin Hyuk. Karena saat itu tepat pasien anak yang masuk adalah Daeun, anak dari Jin Hyuk dan Jisun. Pihak kepolisian pun lalu melakukan penyelidikan di TKP alias rumah Jisun. Jisun kembali teringat ternyata saat itu Daeun juga tengah sakit dan butuh penanganan cepat. Namun ia masih berada di UGD karena ruang rawat inap untuk anak saat itu sedang penuh. Jisun lalu meminta agar Jin Hyuk segera mencari kamar untuk Daeun. Itulah mengapa Jin Hyuk meminta pasien atas nama Han Jae-in yaitu anak Hanmi keluar dari sana karena saat itu mereka juga belum membayar biaya rumah sakit. Ketika menaruh gelas, ia lalu melihat sapu tangan milik Hanmi dan ada nama Han Jae-in di sana. Ia pun lalu teringat saat itu membahas tentang kulkas kimchi yang rusak. Jisun pun kemudian segera membuka kulkas makanannya dan menemukan tubuh anak kecil yang sudah tak bernyawa dan membeku di sana. Pakaiannya sama persis seperti milik Daeun, tapi ternyata itu bukanlah Daeun, melainkan bayi Han Jae-in, anak Hanmi yang sudah meninggal dunia. Scene pun kemudian kembali memperlihatkan setelah Hanmi pulang membawa anaknya dan setelah diusir dari rumah sakit. Ia melihat anaknya begitu pucat, mengeluarkan keringat dan mencoba menghubungi 911. Tapi karena bahasa Koreanya terbatas, Hanmi tak bisa menjelaskan secara detail kondisi anaknya dan berlari membawa anaknya, namun di perjalanan ia sadar jika anaknya tak selamat. Hal itu pun membuatnya lemas dan tak mampu berkata-kata dan ia pun menangis secara histeris. Kini Jisun bisa merasakan bagaimana Hanmi kehilangan anaknya. Ia teringat saat Hanmi mengasuh Daeun dengan sangat baik dan memperlakukannya begitu baik. Sementara itu di kepolisian, Hyun sendiri kini tengah diinterogasi mengenai keberadaan Hanmi, tapi ia tak mau memberitahunya. Tak lama Jisun lalu masuk dan memohon agar Hyun memberitahunya dan di mana anaknya berada. Sehingga ia pun bersedia menceritakan yang sebenarnya. Jika saat itu ia membantu Hanmi mendapatkan uang untuk biaya rumah sakit anaknya dengan menjual ginjal. Namun saat itu ia terlambat datang ke rumah sakit untuk memberikan uangnya pada Hanmi. Semenjak saat itu mereka sempat tak bertemu. Tapi sebulan kemudian mereka bertemu kembali dan melihat penampilan Hanmi yang begitu berbeda. Saat itu Hanmi meminta tolong pada Hyun agar menghabisi nyawa suaminya yaitu Han Suk-ho. Dan Hanmi bersedia membayarnya dengan menjanjikan Daeun sebagai jaminannya. Dan di sanalah Hyun lalu menghabisi Han Suk-ho dan membakar mobilnya. Namun Hanmi melanggar janjinya. Saat akan mengambil bayinya, Hanmi malah menghilang. Itulah sebabnya Hyun seringkali muncul melihat rumah Jisun. Hyun lalu memberitahu jika Hanmi pernah memintanya untuk membuatkan Daeun sebuah paspor dan Hanmi akan pulang kampung ke Tiongkok setelah semua selesai. Sehingga bisa disimpulkan jika Hanmi akan membawa Daeun pergi bersamanya keluar dari Korea. Polisi pun lalu dengan segera bertindak dan pergi ke pelabuhan untuk mencegah kapal yang akan berlayar ke Tiongkok. Jisun kemudian nekat pergi ke dalam untuk mencari anaknya. Setelah berkeliling mencari mereka, Jisun pun melihat Hanmi yang tengah menggendong Daeun. Di sana terlihat jika Daeun sangat nyaman bersama Hanmi. Ketika akan mencarinya, Hanmi menyadari kedatangan Jisun dan mencoba kabur ke atas kapal. Sembari memeluk Daeun, Hanmi mengatakan jika anak ini adalah Jae-in anaknya. Tak lama kemudian polisi lalu mengepung Hanmi dan Hanmi mengancam akan melompat jika mereka mendekat. Karena takut, Jisun kemudian memperlihatkan sapu tangan Jae-in pada Hanmi dan dia meminta maaf pada Hanmi atas apa yang terjadi padanya selama ini. Jisun bersedia menggantikannya untuk melompat asal Daeun anaknya selamat. Ia tahu Hanmi sangat menyayangi Daeun sehingga ia meminta agar Hanmi menyelamatkan Daeun. Mendengar itu hati Hanmi pun luluh dan bersedia mengembalikan Daeun yang saat ini memanggil Hanmi dengan sebutan mama. Hanmi lalu teringat dengan mendiang sang putri yang sudah tiada. Di sana juga terlihat jika Daeun yang sudah dekat dengan Hanmi pun tak ingin lepas dari tangan Hanmi.
Melihat itu tentu saja hati Jisun merasa lega, tapi belum sempat mengucapkan rasa terima kasihnya pada Hanme, Jisun akhirnya melihat Hanme melompat dan ia mencoba menyelamatkannya. Namun di sana Hanme memilih untuk melepaskan tangan Jisun dan memilih tenggelam bersama sapu tangan milik anaknya dan memeluk mengenang anaknya hingga ia menutup matanya. Di sana ia pun teringat momen bahagia saat mengandung sang anak, di mana ia berjanji akan menjadikan anaknya sebagai anak yang paling bahagia di dunia ini. Sementara itu di rumah sakit Jisun yang sedang dirawat pun lalu pergi keluar untuk melihat sang anak. Di sana ia melihat Daeun tengah bermain di taman rumah sakit. Dan dengan langkah kecilnya, Daeun pun mencari sang ibu dan memeluknya. Terima kasih sudah menonton ini sampai selesai. Semoga kalian suka. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, dan komen di bawah. Thank you.